yang bisa dari saya memberikan saya hari ini di mana dalam aplikasi besar yang ingin mengakses source yang diberikan faktor privilege Windows atau dari yang bisa dari saya memberikan saya hari ini di mana dalam aplikasi besar yang ingin mengakses source yang diberikan faktor privilege Windows atau dari Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Jadi selanjutnya sebenarnya akan kita lanjutkan mengenai technical presentation untuk asset management. Sebelumnya, apakah suara saya kedengaran dengan jelas? Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Chat ya. Jadi selanjutnya sebenarnya akan kita lanjutkan mengenai technical presentation. Yang hari ini saya akan coba jelaskan mengenai bagaimana kita memanage dengan jelas IT asset management, baik menggunakan solusi management engine ya, yang standalone asset explorer, ataupun Bapak Ibu sudah menggunakan service desk yang akan kita lanjutkan mengenai asset management. Jadi juga di dalamnya yang hari ini kita bisa saya akan coba jelaskan bagaimana kita mengenai bagaimana kita memanage dengan jelas IT assetnya. Perkenalkan menggunakan solusi management engine sebagai technical consultant standalone asset explorer, ataupun dan Bapak sudah menggunakan service desk yang akan kita lakukan mengenai asset management. Juga di dalamnya yang hari ini kita bisa akan jelaskan aplikasi bagaimana kita bisa menggunakan jelas sebelumnya perkenalkan menggunakan tadi cover engine sebagai technical consultant standalone asset explorer, ataupun dan Bapak sudah menggunakan service desk yang akan kita lakukan mengenai asset management. Juga di dalamnya yang hari ini pertama saya akan jelaskan aplikasi management engine kita bisa menggunakan jelas sebelumnya perkenalkan menggunakan tadi cover engine sebagai technical consultant asset explorer. Ini adalah aplikasi web sudah menggunakan service desk yang akan kita lakukan mengenai asset management. Juga di dalamnya yang hari ini kita akan jelaskan kantor dan juga mengenai semua engine kita bisa jelas baik mengenalkan menggunakan tadi cover engine sebagai technical consultant. Asset explorer ini adalah aplikasi web. Jadi Asset Explorer ini menyediakan metode atau cara yang hari ini kita akan belajar di kantor dan juga menggunakan semua engine kita punya baik mengenalkan menggunakan tadi cover engine sebagai technical consultant. Asset Explorer ini adalah aplikasi bagaimana kita memanage license. Asset Explorer ini menyediakan bisa menggunakan metode dan juga cara yang hari ini kita akan belajar di kantor dan juga menggunakan semua engine kita punya baik mengenalkan menggunakan tadi cover engine sebagai technical consultant. Pertama kita membutuhkan asset management license. Jadi ini menyediakan bisa menggunakan metode dan juga cara yang hari ini kita akan belajar di kantor dan juga menggunakan semua engine kita punya baik data aset mengenalkan menggunakan tadi cover engine sebagai technical consultant. Kita membutuhkan asset management license. Jadi yang hari ini juga kita diperlukan kita juga dapat memanage life cycle dari satu aset, mulai dari pembelian sampai dia sudah tidak dipakai asetnya, bisa kita manage menggunakan aset manajemen, di mana kita bisa manage juga status dari satu aset. Jadi selain itu kita juga bisa memanage dari sisi ownership. Ketika suatu aset itu berpindah-pindah kepemilikannya atau penggunaannya, kita akan bisa lihat dari sisi aset manajemen. Oke, berikutnya kita juga akan menggunakan Asset Explorer ini untuk memaksimalkan atau bagaimana kita bisa menghitung cost dari satu aset. Lalu kita bisa melihat juga bagaimana aset itu terkait dengan vendor yang kita relationship, gitu ya. Lalu bagaimana kita bisa memanage pricing dari satu aset, warranty dari satu aset, dan juga maintenance dari satu aset.
Berikutnya, dengan menggunakan Asset Explorer ini, kita juga dapat memanage yang namanya software license. Jadi ketika kita punya satu software ataupun aset yang seperti komputer, di dalamnya ada satu aplikasi dan software yang berbayar, itu bisa kita manage license-nya menggunakan asset management, supaya kita bisa tahu secara real time berapa banyak aset yang sudah kita punya, license yang kita punya, berapa banyak yang sudah terpakai dan berapa banyak yang belum terpakai. Dari sini juga kita bisa melakukan metering berapa banyak secara detail. Oke. Yang berikutnya adalah kita dapat menggunakan Asset Explorer ini untuk melihat impact dari satu sistem. Jadi dengan fungsi yang ada di sini namanya adalah CMDB, yaitu panjangan dari Configuration Management Database. Dengan menggunakan fitur ini kita dapat menggambarkan atau memvisualisasikan semua aset yang kita punya di inventory kita. Jadi kita bisa gambarkan dependensinya dari satu aset terhubung dengan aset yang lain, baik itu secara fisikal ataupun logical. Jadi dengan menggunakan CMDB ini kita akan bisa tahu ketika ada satu problem di satu aset kita bisa tahu impact-nya kemana saja. Jadi seperti bisa dilihat di sini. Oke. Berikutnya di dalam aset manajemen atau asset explorer disediakan juga real time dashboard, di mana di sini bisa menampilkan secara real time summary dari semua aset yang kita punya. Seperti bisa dilihat baik hardware ataupun software bisa dilihat di dashboard yang menampilkan secara overall dari semua aset, baik itu jumlah aset, jumlah OS-nya, license yang kita punya, dan compliance license-nya juga. Oke, jadi berikut ini adalah beberapa fitur lain yang ada di dalam IT Asset Management. Jadi pertama dia bisa melakukan discovery menggunakan multi source asset. Jadi kita dapat mendiscover menggunakan beberapa metode, baik itu menggunakan Active Directory, menggunakan SNMP, menggunakan CLI, ataupun menggunakan agent base, ataupun menggunakan script. Dan semua schedule ini atau discovery-nya bisa kita schedulekan supaya kita bisa dapatkan perubahan-perubahan yang terjadi di satu aset. Lalu berikutnya seperti tadi ada disediakan real-time hardware dan software untuk dashboard-nya, lalu menampilkan informasi software license dan juga metering atau penggunaan satu software. Lalu kita juga bisa melihat software asset management untuk melihat secara keseluruhan software apa saja yang sudah terpasang di komputer. Lalu kita juga bisa menggunakan purchase order management untuk memanage dari sisi pembuatan purchase order dan juga purchase request. Lalu kita juga bisa memanage asset life cycle, artinya kita bisa memanage mulai dari pembelian aset sampai asetnya itu sudah tidak digunakan atau mungkin asetnya rusak. Oke. Seperti berikutnya yang tadi kita juga menyediakan CMDB atau Configuration Management Database. Oke. Sedikit informasi secara versi di Asset Explorer menyediakan ada 3 versi ya. Jadi ada yang free, kalau mungkin Bapak Ibu mau gunakan untuk memanage beberapa device aja, kita menyediakan free edition, bisa memanage sampai 25 device. Lalu trial edition, ini kita bisa manage sampai 250 device, tapi secara waktu penggunaan selama 30 hari. Berikutnya yang profesional, ini yang sesuai dengan penggunaan license yang kita punya. Jadi berapa banyak license manage license nodes yang kita punya, kita bisa manage dan nanti bisa kita support secara technical supportnya. Oke, lanjutkan ya. Oke, seperti sudah diinformasikan tadi mungkin ya, untuk Asset Explorer ini kita bisa mengimplementasikan secara on-premise. Jadi saat ini kebetulan kita belum ada versi aplikasi yang on cloud untuk khusus Asset Explorer. Jadi kita harus mengimplementasikan on-premise. Kita bisa gunakan Windows Server ataupun Linux Server
dengan database, apakah kita mau menggunakan bundling PostgreSQL dan juga eksternal dengan MS SQL. Lalu kebutuhan lainnya lebih ke browser aja di sini karena akses aplikasinya menggunakan browser nantinya. Oke. Berikutnya bagaimana kita memanage satu aset di dalam Asset Explorer. Ini mungkin saya coba contohkan bagaimana flow-nya. Jadi ini sedikit flow dari Asset Explorer yang bisa kita coba jalankan seperti ini ya. Jadi aset itu bisa jadi ada dua ya, aset yang sudah ada, artinya aset yang sudah digunakan, yang sudah terpasang dan digunakan oleh user, kita bisa menggunakan fungsi scan di sini. Jadi dengan melakukan scan ini, si Asset Explorer akan melakukan pengecekan terhadap semua aset, baik itu menggunakan network scan, artinya dia akan mengecek semua IP yang ada di jaringan, dengan kita masukkan misalkan subnet IP-nya, dia akan scan. Lalu dengan menggunakan Windows Domain Scan, ini nantinya Asset Explorer akan terkoneksi dengan Active Directory, di mana dia akan ambil informasi komputer di Active Directory, lalu dia akan lakukan scan. Yang ketiga, kita juga bisa menggunakan fungsi distributed. Ini artinya ketika kita punya aset yang terpisah secara lokasi, mungkin kita punya kantor cabang misalkan, kita bisa menggunakan distributed asset scan. Jadi artinya kita akan pasang semacam distributed scanning di cabang, di mana distributed scanning ini akan melakukan scanning terhadap PC-PC atau aset yang ada di cabang tersebut, yang nantinya akan di-push datanya ke aplikasi Asset Explorer secara terpusat. Gitu. Lalu kita juga bisa menggunakan namanya barcode scanning. Jadi artinya di Asset Explorer ini sudah menyediakan fungsi barcode scanning. Apakah baik itu kita sudah punya existing barcode, kita bisa ambil datanya, ataupun Asset Explorer bisa mengenerate barcode sendiri, artinya dia bisa mengenerate kode barcode secara sequence seperti itu. Jadi ini adalah metode untuk scanning untuk aset yang sudah ada. Lalu untuk aset yang baru kita juga bisa proses atau bisa input datanya. Mungkin bisa menggunakan existing purchase management yang ada ataupun external purchase management. Lalu dari kedua metode ini kita akan bisa melihat atau membuild aset inventory kita. Di sini kita akan kelompokkan aset yang kita punya, apakah itu komputer, PC, laptop, server, perangkat-perangkat jaringan, ataupun perangkat-perangkat yang tidak terhubung dengan jaringan, seperti perangkat printer, scanner, ataupun perangkat-perangkat proyektor seperti itu. Jadi itu juga bisa di-manage dengan cara di-import datanya. Lalu step berikutnya adalah kita akan melakukan mapping aset atau assign aset. Jadi di sini kita akan melakukan assignment aset yang sudah kita scanning, kita akan melakukan assignment ke user yang menggunakan aset tersebut. Jadi apakah secara otomatis ataupun manual gitu ya. Automatic ini artinya aset akan kita baca berdasarkan login di komputer tersebut. Secara otomatis asetnya bisa diassign ke user tertentu. Oke. Berikutnya secara manual juga bisa kita assign asetnya, kita bisa pilih asetnya digunakan oleh user tertentu, departemen tertentu, atau lokasi tertentu. Berikutnya flow atau proses aset yang kita jalankan di sini adalah kita akan memanage license dan service pack management. Artinya kita melihat bagaimana penggunaan license dan bagaimana informasi service pack yang sudah terpasang di semua komputer. Jadi di license management ini kita akan bisa manage license, misalkan kita punya aplikasi-aplikasi berbayar seperti Office atau misalkan Photoshop ya. Jadi kita bisa manage license-nya berapa banyak yang sudah kita punya. Oke. Jadi sebelum saya lanjutkan, mohon Bapak Ibu bisa mengisi polling untuk kualitas webinar hari ini. Jadi bisa diakses pollingnya di menu Zoom hari ini. Saya lanjutkan, jadi setelah kita memanage license dengan tujuan kita mau tahu berapa banyak license yang kita punya, berapa banyak sudah terpakai, berapa banyak yang belum terpakai.
Berikutnya kita akan bisa memanage yang namanya relationship seperti tadi ya, CMDB. Kita bisa gambarkan relationship dari aset yang kita punya, aset tersebut terhubung kemana saja, terhubung atau di manage oleh siapa, ada di mana lokasinya, semuanya akan bisa kita gambarkan dalam relationship. Berikutnya aset manajemen ini ketika kita sudah menggunakan yang integrated dengan helpdesk ticketing, kita bisa integrasi aset manajemen dengan beberapa modul yang ada di service desk atau helpdesk ticketing kita. Jadi ketika Bapak Ibu sudah menggunakan service desk plus yang sudah ada aset manajemen dan juga ITIL proses, kita bisa relasikan dengan insiden manajemen, project manajemen, dan juga change manajemen. Dengan tujuan supaya kita bisa tahu ketika terjadi satu insiden, kita bisa tahu insidennya ini berhubungan dengan aset yang mana. Lalu dari aset juga kita bisa tahu apakah aset tersebut sudah sering mengalami problem dengan kita lihat dari tiket yang sudah dibuat. Kita juga bisa relasikan dengan project supaya kita bisa tahu aset atau project yang kita jalankan terkait dengan aset yang mana saja. Lalu dengan change management juga hampir sama. Ketika kita melakukan proses change management, kita bisa asosiasikan change tersebut dengan aset yang mana aja. Misalkan satu change ini berhubungan dengan perubahan yang dilakukan di server, kita bisa asosiasikan dengan server ataupun contohnya dengan network device. Gitu. Oke, jadi kurang lebih seperti ini ya untuk aset management workflow yang bisa kita jalankan nanti di Asset Explorer. Oke, berikutnya di sini ada beberapa informasi bagaimana best practice dalam kita memanage aset manajemen di dalam Asset Explorer. Pertama, kita bisa menggunakan yang tadi, kita bisa discover, di mana ada beberapa mode discover. Apakah kita mau menggunakan agent? Agent ini saat ini baru tersedia di Windows ya, jadi kita bisa pasang agent-agent untuk aset di semua komputer Windows. Lalu kita juga bisa melakukan network scanning menggunakan beberapa protokol, apakah SNMP ataupun CLI ataupun kita juga support protokol yang lain seperti VMware ataupun protokol yang lainnya. Oke. Lalu berikutnya kita juga bisa menggunakan software license, di mana kita juga bisa manage dari sisi tipe aset dan juga produk aset atau produk tipenya. Yang ketiga di sini kita bisa men-track aset dari sisi life cycle menggunakan informasi yang tadi kita jalankan life cycle-nya, lalu kita lihat histori dari satu aset, kita bisa lihat mulai dari awal pembelian aset sampai aset itu sudah tidak dipakai. Oke. Berikutnya kita juga bisa menjalankan namanya aset depreciation dan juga perhitungan cost. Jadi di satu aset itu kita bisa masukkan informasi dari biaya pembelian satu aset, berapa biaya yang dikeluarkan untuk pembelian satu aset, supaya kita bisa ukur sudah berapa lama digunakan, berapa penurunan harga atau aset. Lalu kita bisa mengklasifikasikan aset dan juga mengklasifikasikan secara produk tipenya. Di dalamnya ada software, license, dan juga ada agreement type di situ. Berikutnya seperti tadi ada kita bisa merelasikan satu aset dengan aset yang lain dengan menggunakan CMDB, di mana di dalam CMDB kita bisa manage beberapa konfigurasi seperti CI type-nya bisa kita tambahkan, lalu CI relationship-nya juga bisa kita tambahkan. Berikutnya bagaimana kita bisa melakukan tracking terhadap penggunaan satu software dan juga compliance license-nya. Jadi beberapa yang bisa kita konfigur untuk memanage software license, seperti kita bisa memanage status dari aset atau aset state. Kita bisa custom aset state-nya, jadi apakah asetnya tersebut digunakan atau mungkin sedang diperbaiki ataupun sudah disposal misalkan, itu aset-aset statusnya bisa di custom sesuai kebutuhan.
Lalu ada juga kita bisa mapping aset tersebut dengan user. Lalu di sini juga ada melakukan asset loan. Jadi ketika ada satu aset yang sifatnya dipinjamkan, kita juga bisa manage aset loan tersebut. Ya, sebelum kita lanjutkan, mungkin saya coba jawab beberapa pertanyaan yang masuk di chat. Ini sepertinya ada cukup banyak pertanyaannya, sambil saya coba jawab beberapa pertanyaan yang di aset. Bentar ya. Oke, pertama pertanyaan dari Pak Doni. Di sini Pak Doni Surya ya. Jadi di pas apa saja bisa didetek. Jadi secara umum kita bisa mendeteksi berbagai jenis perangkat selama perangkat itu terhubung dengan jaringan. Tergantung kembali lagi jenis perangkatnya, apakah itu perangkat komputer, PC, laptop, server, ataupun perangkat jaringan, itu bisa kita scanning. Kalau untuk PC atau server Windows base, biasanya kita menggunakan protokol WMI. Untuk server Linux, kita bisa menggunakan protokol CLI. Untuk perangkat-perangkat jaringan, seperti perangkat yang seperti router, switch, firewall, atau perangkat-perangkat jaringan yang lain menggunakan SNMP. Dan itu semuanya bisa di-discover dan kita bisa dapatkan sampai detail di dalamnya ya. Apakah itu CPU, memori, hard disk yang terpasang di dalamnya, informasi BIOS-nya pakai apa, jadi bisa sampai mendapatkan serial number-nya juga. Jadi seperti itu. Oke, berikutnya pertanyaan dari Pak Ahmad Aziz. Jadi bagaimana kita melakukan inventory untuk non-IT asset? Jadi inventory selain kita memanage IT asset atau aset yang terhubung dengan jaringan, kita juga bisa manage non-IT asset atau aset yang tidak terhubung dengan jaringan. Jadi non-IT asset ini satu-satunya cara yang bisa kita lakukan adalah entry manual, Pak. Jadi apakah mau entry satu-satu, kita masukkan datanya satu persatu dengan menggunakan form, ataupun kita bisa import secara otomatis atau secara bulk gitu ya. Jadi kita bisa siapkan file table-nya atau Excel-nya, nanti akan bisa kita import non-IT asset tersebut. Oke, berikutnya juga di dalam satu aset manajemen kita bisa melihat baik itu hardware dan juga software. Software di sini bukan software yang apa istilahnya software portable, tapi memang software yang sudah terinstall di dalam satu komputer. Software dengan OS-nya juga bisa kita baca dan juga service pack apa saja yang terinstall di dalamnya. Oke, berikutnya ini juga mungkin ada pertanyaan terkait dengan license. Jadi license yang sudah kita manage, misalkan kita punya pembelian license satu software, kita bisa mappingkan dengan satu aset ataupun hardware. Jadi misalkan kita punya license software Photoshop, misalkan kita bisa masukkan license Photoshop kita, berapa banyak yang kita punya, kita bisa mapping ke aset-aset yang sudah menggunakan software Photoshop, supaya kita bisa lihat aset mana saja yang sudah menggunakan, kita bisa lihat sudah kepakai berapa dan sisa berapa, seperti itu. Oke, pertanyaan lainnya sambil kita lihat perbedaan dengan Asset Explorer dengan Desktop Central. Jadi Desktop Central di sini secara umum adalah desktop management, artinya hanya bisa memanage PC, laptop ataupun server. Sedangkan Asset Explorer ini dia secara umum ya, secara global dia dapat memanage semua aset yang kita punya, apakah PC, laptop, server, perangkat-perangkat jaringan, ataupun perangkat-perangkat non-IT aset. Lalu perbedaan lainnya, Asset Explorer ini hanya digunakan sebagai inventory saja. Kita tidak dapat melakukan kontrol terhadap satu aset seperti PC atau laptop, beda seperti halnya dengan Desktop Central.
Berikutnya pertanyaan, bagaimana memanage aset yang di luar network, artinya mungkin asetnya dia tidak terhubung dengan jaringan kantor gitu ya. Ada beberapa cara sebenarnya ya. Jadi yang pertama cara adalah bagaimana kita aset Explorer server ini bisa dikenali juga di publik atau di menggunakan domain seperti itu ya, supaya ketika komputernya ada di luar, komputernya tetap bisa di-scan, yaitu dengan menggunakan agent base. Jadi agent ini akan bekerja di komputer. Ketika agent tersebut bekerja, dia biasanya bekerjanya pada saat restart komputer. Pada saat restart komputer itulah agent akan menghubungi server Asset Explorer. Dia akan memberitahukan apakah ada perubahan aset. Jadi dari situ kita bisa tahu apakah asetnya bisa di manage walaupun dia ada di luar jaringan kantor atau menggunakan internet biasa. Ya, jadi mungkin pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita mengupdate data inventory, apakah kita bisa ekspor, lalu kita bisa import, itu pasti bisa. Jadi ketika kita sudah punya inventory yang sudah di-manage di aset manajemen kita bisa ekspor dengan menggunakan report. Jadi kita bisa generate report sesuai dengan kolom-kolom yang kita butuhkan gitu ya. Jadi kita rapikan di report tersebut, mungkin di Excel, di aplikasi yang lain. Lalu kita bisa import kembali ke aset manajemen kita seperti itu. Jadi kita bisa memperbaiki data dengan menggunakan export import. Oke, jadi bagaimana pertanyaan berikutnya, bagaimana menghitung life cycle dari satu aset? Jadi aset yang kita punya itu kita bisa manage mulai dari awal aset itu terpasang sampai dia aset sudah tidak digunakan. Jadi ketika aset itu terpasang, kita bisa scanning, lalu kita bisa manage aset atau assignment ke user, lalu kita manage juga statusnya, kita bisa rubah-rubah statusnya sampai statusnya itu memang asetnya sudah tidak digunakan. Ketika asetnya itu memang sudah tidak rusak atau tidak digunakan atau sudah mungkin dimatikan gitu ya, itu kita bisa remove asetnya atau bisa unmanage mungkin seperti itu. Lalu kita bisa pasang aset yang baru. Dengan seperti itu kita bisa melakukan life cycle aset dari di dalam aset manajemen. Oke, selanjutnya mungkin sambil membaca pertanyaan-pertanyaan lagi yang ada di chat ya. Berikutnya di sini bagaimana aset manajemen kita dapat mendeteksi software-software yang secara ilegal atau software apa ya istilahnya software crack-an seperti itu ya. Jadi sebenarnya kalau dari sisi aset manajemen tidak ada perbedaan secara langsung software yang terinstall secara legal ataupun ilegal. Nah, namun kita bisa melihat dari kondisi atau informasi license-nya atau seperti keywordnya atau serial number-nya seperti itu. Jadi ketika kita melakukan aset scanning, kita bisa dapetin software. Ada beberapa software yang bisa kita dapetin license key-nya atau license number-nya. Dari situ kita bisa manage license key yang mana yang memang itu ilegal ataupun yang tidak ilegal. Seperti itu. Oke. Berikutnya bagaimana kita menjalankan distributed scan. Jadi seperti tadi ya, distributed scan kita gunakan kalau kita punya aset yang secara lokasi terpisah dengan aplikasi Asset Explorer atau servernya. Jadi distributed scan ini sifatnya dia sebenarnya satu software atau server juga, di mana kita bisa pasang di kantor cabang. Distributed scan ini akan melakukan scanning secara lokal di cabang tersebut, di mana hasil scanningnya
seperti tadi, apakah scanning menggunakan agent atau agentless, baik menggunakan SNMP atau WMI, itu nanti akan dilakukan oleh distributed scan server di cabang. Jadi hasil distributed scan-nya akan istilahnya disimpan di central server untuk kita bisa baca. Gitu. Oke, berikutnya ini terkait dengan saya jawab lagi pertanyaan terkait dengan pos satu aset. Pos satu aset bisa kita masukkan terhadap artinya di dalam aset kita bisa informasikan aset pembelian, aset maintenance atau cost satu maintenance. Lalu multi currency juga bisa kita masukkan, jadi kita bisa masukkan currency yang kita butuhkan, apakah dalam rupiah ataupun dalam dolar. Oke, berikutnya ini mungkin pertanyaan dari informasi dari Pak Royke di sini. Pak Royke mungkin di sini untuk melakukan reporting, bagaimana kita bisa mengenerate report untuk mendeteksi kapan pertama kali aset itu bisa di scanning atau bisa berkomunikasi. Jadi sebenarnya informasi itu bisa ditarik dalam histori satu aset ya. Jadi di aset kita namanya histori. Histori itu akan berisi semua perubahan atau kejadian yang terjadi dalam satu aset. Mulai aset itu pertama kali di scanning sampai terakhir aset itu ada perubahan-perubahan apa saja yang terjadi, baik itu perubahan hardware, software ataupun user, itu nanti bisa dilihat di dalam history. Namun memang untuk mengenerate reportnya sendiri mungkin nanti kita bisa coba explore apakah sudah disediakan dalam default report ataupun nanti kita bisa namanya melakukan query report di dalam aplikasi. Berikutnya pertanyaan lagi, bagaimana kita mengupdate inventory? Itu bisa Pak, jadi kita bisa menyeragamkan lokasi dari satu aset, dari dashboard aset atau menu aset yang kita punya, kita bisa lihat list semua aset, dari situ kita bisa langsung istilahnya kita pilih beberapa aset sekaligus, lalu kita update datanya. Contohnya mungkin mau diupdate lokasi, update user, dan lain-lain. Oke, balik lagi pertanyaan lain-lainnya. Ini ada pertanyaan, apakah untuk asetnya perlu agent? Jadi sebenarnya di sini kembali lagi kita menyediakan ada beberapa metode, baik itu menggunakan agent atau agentless. Jadi kita kembali lagi ke kebutuhan. Jadi ketika kita melakukan scanning, kita pertama kita bisa agentless dulu. Artinya kita tanpa perlu install agent. Itu nanti dia akan menggunakan protokol-protokol scanning seperti tadi, WMI, CLI atau SNMP. Namun ketika kita scanning terlihat atau terdeteksi tidak bisa di scanning, mungkin gagal atau error ataupun terblok satu firewall, nah itu baru kita bisa namanya menggunakan agent base. Jadi kita bisa install agent di komputer-komputer yang tidak bisa di scanning menggunakan agentless. Gitu. Oke. Ya, jadi ini pertanyaan berikutnya, perbedaan Asset Explorer yang standalone dengan integrasi dengan Service Desk. Secara fitur Asset Explorer-nya sebenarnya sama, Pak. Jadi fitur yang ada di dalam Asset Explorer sendiri atau Service Desk sama, namun yang terintegrasi dengan Service Desk, benefitnya adalah kita bisa korelasikan dengan ITIL proses, seperti dengan incident management, dengan problem management, change management, ataupun project management. Seperti itu. Berikutnya, bagaimana perhitungan license untuk aset manajemen ini? Jadi, aset manajemen dihitung berdasarkan aset yang dapat di-scan atau aset IT. Jadi, apakah itu komputer, server, PC, laptop, network server, atau network device, ataupun perangkat-perangkat yang terhubung dengan jaringan, itu yang dapat di-scan dan itu yang dihitung license. Dan itu pun kalau memang sudah tidak digunakan, kita bisa rubah statusnya menjadi disposal, otomatis itu sudah tidak dihitung sebagai license lagi. Karena dia sudah tidak di scanning dan asetnya sudah tidak digunakan.
Berikutnya pertanyaan ini yang paling terbaru terakhir, apakah aset kita bisa melakukan aset scanning untuk service desk yang cloud ya. Jadi service desk di versi yang cloud atau SaaS seperti itu di dalamnya juga disediakan yang namanya aset manajemen juga. Jadi walaupun aplikasi kita ada di cloud, tapi kita punya aset yang ada di premise, kita bisa scanning dengan catatan kita harus pasang yang namanya prop server di premise kita. Jadi dengan prop server itu, prop server akan melakukan scanning secara lokal, scanning ke semua aset yang kita punya. Dari hasil scanning tersebut akan di push datanya ke cloud atau service desk cloud-nya, seperti itu. Oke, kalau tadi menjawab pertanyaan. Bocor tadi sore. Ya, baik Bapak Ibu, saya lanjutkan kembali ke pembahasan berikutnya. Jadi di terakhir ini adalah di Asset Explorer disediakan yang namanya reporting. Jadi supaya kita bisa tahu atau bisa kita tarik data terkait dengan aset manajemen yang sudah kita scanning, sudah kita inventaris, seperti itu ya. Oke, di reporting Asset Explorer disediakan sebenarnya ada yang namanya predefined report. Jadi report-report yang sudah bisa langsung digunakan. Jadi untuk kebutuhan report yang basic itu sudah ada, tinggal langsung dibuka reportnya atau di generate, lalu tinggal kita simpan reportnya. Jadi disediakan dalam bentuk HTML, Excel, atau CSV, atau PDF. Lalu berikutnya, kalau kita menemukan atau kita membutuhkan satu report yang belum disediakan di predefined, kita bisa menggunakan namanya customized report. Jadi di custom report ini kita bisa membuat report baru, kita bisa custom sesuai kebutuhan, kolom-kolom apa saja yang kita butuhkan, chart-chart yang kita butuhkan, filter, dan juga grouping dari satu report yang kita butuhkan. Lalu opsi yang ketiga atau terakhir, ketika kita membutuhkan yang tadi seperti kita mau tarik report tapi belum ada di predefined ataupun belum ada di customize, itu nanti opsi terakhir kita menggunakan query report. Namun memang untuk query report ini butuh effort-nya, artinya kita harus tahu tabelnya dulu, kita harus tahu database-nya, bagaimana connect ke database, bagaimana menarik query. Jadi ini membutuhkan effort lebih untuk query report. Lalu setelah kita bisa generate, kita bisa sesuai kebutuhan report yang dibutuhkan, kita bisa schedulekan reportnya sesuai dengan kebutuhan report, kita bisa kirim ke email untuk bisa di schedule mungkin seminggu sekali atau sebulan sekali. Lalu opsi terakhir kita bisa modify ataupun bisa kita tampilkan chart yang ada di report ini ke dalam dashboard. Seperti itu. Oke. Ini mungkin seperti yang di awal saya sampaikan tadi, beberapa versi di Asset Explorer. Baik Bapak Ibu, jadi seperti itu untuk penjelasan sedikit tentang Asset Explorer atau aset manajemen atau aset inventory. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, silakan sampaikan di chat. Ya, jadi untuk berikutnya ini pertanyaan saya sedikit jawab. Jadi untuk integrasi dengan beberapa sistem lain, jadi aset ini bisa terintegrasi dengan beberapa solusi yang lain, seperti contohnya dengan solusi desktop management, dengan Active Directory Management. Namun untuk saat ini, untuk integrasi dengan ticketing yang lain, saat ini
sifatnya masih menggunakan Open API, jadi ya. Artinya kalau kita ada kebutuhan dari satu sistem lain mau mengambil data dari aset manajemen, kita bisa gunakan Open API untuk mengambil datanya. Seperti itu. Ya, baik Bapak Ibu. Selanjutnya mungkin sambil kita coba demokan ya untuk bagaimana kita memanage IT atau IT aset. Oke, Bapak Ibu sekalian, apakah tampilannya sudah bisa dilihat? Mungkin bisa diinformasikan ya. Jadi saya akan coba jelasin secara demo live untuk mengenai Asset Explorer ini. Jadi Bapak Ibu juga sebenarnya bisa akses ke sini ke alamat URL ini demo.assetexplorer.com gitu ya. Jadi ini tidak ada registrasi, tidak ada trial dulu atau membutuhkan informasi apa. Jadi hanya tinggal buka aja, nggak ada register atau apapun. Ataupun opsi kedua sebenarnya Bapak Ibu juga bisa coba download software kami, lalu install, bisa dicoba. Installnya juga cukup mudah, hanya tinggal cukup ikuti install software seperti biasa. Lalu Bapak Ibu bisa gunakan software tersebut selama 30 hari dengan maksimal 250 aset. Seperti itu. Oke, jadi kita bisa lihat di Asset Explorer ini terdapat beberapa menu utama. Pertama di sini ada menu dashboard yang menampilkan secara sekilas semua informasi aset yang kita punya, secara jumlah aset, secara domain, jumlah software, dan juga dari sisi kontrak manajemen. Dilihat juga di sebelah kiri Bapak Ibu bisa lihat ada kategori aset, IT aset, VM aset atau VMware, non IT aset, aset komponen, software, aset loan, barcode, dan juga grup aset. Oke, berikutnya Bapak Ibu bisa lihat di menu asetnya itu sendiri hampir sama dengan yang tadi, hanya bedanya di tampilan tengahnya ini ada informasi secara summary dari workstation ataupun server yang sudah di-manage asetnya. Nah, seperti tadi yang beberapa kali saya sampaikan bahwa untuk bisa men-scanning aset atau melakukan discovery aset, kita bisa menyediakan beberapa metode. Yang pertama adalah kita bisa scanning. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di Asset Explorer ini disediakan fungsi scanning terhadap satu aset, baik itu menggunakan Windows scanning atau domain scanning, ataupun di sini menggunakan network scanning. Jadi dengan menggunakan domain scanning, kita akan terhubung dengan Active Directory, supaya kita bisa dapatkan list satu komputer, satu workstation. Berikutnya, si Asset Explorer ini akan melakukan scanning dengan menggunakan kredensial yang kita masukkan di sini. Jadi ini adalah metode agentless, tidak pakai agent. Kita akan melakukan connect scanning menggunakan domain scan. Berikutnya adalah menggunakan network scan. Jadi kalau tadi domain scan lebih banyak untuk PC, laptop, atau server. Network scan ini adalah scanning yang secara umum atau kita bisa scanning beberapa sistem secara sekaligus gitu ya. Nah, di sini bisa dilihat bahwa kita bisa sekaligus melakukan scanning terhadap satu jaringan. Kita bisa langsung masukkan network IP yang kita punya atau subnet yang kita punya dari IP berapa sampai IP berapa, lalu kredensial yang nanti akan kita scanning. Apakah itu Windows seperti PC, laptop ataupun server, kita masukkan kredensial agentless di sini. Kita biasanya rekomendasikan bahwa nanti kita butuh kredensialnya ini selevel admin seperti itu. Berikutnya, kalau aset yang kita scanning itu adalah lebih ke sistem Linux atau Unix, kita bisa masukkan kredensial Linux atau Unix, di mana di sini menggunakan CLI atau command line. Kita masukkan juga username password di sini, telnet atau SSH dari sistem Linux atau Unix yang kita punya. Berikutnya, scanning menggunakan SNMP, jadi kita bisa scanning
SNMP ini digunakan lebih banyak untuk network device seperti router, switch, printer, firewall, ataupun perangkat jaringan lainnya. Di scan menggunakan SNMP, kita masukkan informasi SNMP kredensial, baik versi 1, versi 2, atau versi 3. Yang terakhir, kalau kita infrastrukturnya VMware, kita bisa scanning menggunakan protokol VMware dengan menyediakan username password VMware. Oke, yang terakhir di sini ada scanning menggunakan Cisco IP Phone. Jadi kita siapkan di sini untuk protokol Cisco IP Phone-nya. Jadi ini adalah beberapa metode yang kita bisa gunakan untuk melakukan scanning menggunakan agentless atau tanpa agent. Kembali lagi, ketika kita sudah scanning, baik itu menggunakan domain ataupun network scanning, kita akan bisa lihat langsung hasilnya di menu aset manajemen yang kita punya. Jadi seperti kita bisa lihat, contohnya di sini kita punya workstation yang sudah di scanning, ada berbagai jenis workstation, apakah itu AX, misalkan Linux, Windows, Macintosh, atau iOS, semuanya bisa di scanning di sini. Sudah kita bisa lihat langsung beberapa informasi yang bisa dilihat. Metode yang lainnya yang bisa kita gunakan di sini adalah menggunakan yang namanya manual informasi atau menambahkan aset secara manual ya. Jadi di sini kita bisa tambahkan aset. Kalau dia cuma satu aset, kita bisa isi secara manual di sini. Kembali lagi, kalau aset yang kita punya itu cukup banyak, mungkin tadi contohnya kita mau masukkan aset untuk non-IT misalkan, ini kan non-IT ini tidak bisa di scanning ya, jadi satu-satunya cara kita harus melakukan entry manual, yaitu dengan bisa menggunakan yang namanya import CSV. Jadi dengan import CSV kita siapkan table aset yang kita punya, kita siapkan dalam bentuk CSV, nanti akan dilakukan mapping terhadap table-table yang sudah kita siapkan. Secara otomatis nanti akan diimport ke dalam aset manajemen kita. Selanjutnya kita bisa lihat detail untuk satu aset yang sudah kita punya. Jadi mungkin contoh simpelnya kita punya satu aset komputer Windows. Ini adalah beberapa informasi yang otomatis bisa di scanning, baik itu menggunakan agent ataupun agentless. Jadi secara perbedaan tidak ada spesifik informasi yang diambil baik itu agent ataupun agentless. Bisa dilihat secara summary informasinya, kita bisa tahu spesifikasi satu komputer seperti ini. Lalu berikutnya kita bisa lihat hardware di dalam satu komputer tersebut. Jadi cukup lengkap sampai detail, sampai BIOS-nya juga bisa terbaca. OS-nya, CPU, memori, modul memori yang terpasang, hard disk yang terpasang, penggunaan partisi hard disk, apakah terpasang CD-ROM. Jadi ke semua komponen ini akan di-scanning secara berkala. Ketika terjadi satu perubahan, misalkan contohnya modul memorinya dicabut misalkan, nanti kita bisa lihat dari sisi histori atau perubahannya. Berikutnya software, kita akan bisa lihat list software, di mana kita bisa tahu software apa saja yang terpasang atau terinstall di satu komputer, nama softwarenya, versi softwarenya, seberapa sering digunakan, kategori software yang bisa kita manage, kapan terinstall, dan juga product ID atau license key untuk beberapa software nanti bisa kita baca. Jadi mungkin untuk software ini mirip seperti kalau kita melihat di komputer kita, yaitu di control panel atau di program fitur di komputer kita. Oke, di bawahnya selain software kita juga nanti akan membaca service pack yang sudah terinstall juga di sini. Jadi di komputer tersebut kita bisa tahu service pack apa saja yang sudah terpasang.
Berikutnya ada informasi yang namanya sistem. Jadi sistem ini akan menginformasikan secara informasi siapa saja yang sudah didaftarkan di user account di dalam satu komputer. Jadi kita bisa lihat ini mungkin karena website demo, seharusnya ini nanti bisa tampil akun apa saja yang sudah login ke dalam satu komputer itu. Kita bisa lihat apakah akun lokal ataupun akun domain, apakah privilege-nya user biasa ataupun privilege-nya user admin, seperti itu. Berikutnya kita melihat relationship. Jadi kita bisa menggambarkan relationship atau hubungan dari satu aset dengan aset yang lain. Jadi kita bisa lihat sebagai contoh aset komputer ini apakah dia terhubung dengan printer ataupun terhubung dengan switch ataupun dia terhubung dengan perangkat yang lain. Selain terhubung dengan aset yang lain, kita bisa hubungkan juga asetnya dengan user management. Jadi apakah asetnya digunakan oleh user siapa, di manage oleh siapa adminnya atau grup siapa, semuanya bisa kita gambarkan dalam satu relationship di sini. Jadi bisa kita tambahkan relationship-nya dengan menggunakan menu add relationship di sini. Selanjutnya kita bisa hubungkan dengan item-item yang lain. Berikutnya history. History seperti yang tadi saya jelaskan akan menginformasikan apa saja perubahan yang terjadi di satu aset, mulai dari awal aset itu di scanning sampai terakhir dia scanning terhadap satu aset. Jadi kita bisa lihat perubahan terhadap informasi scanningnya, tanggal berapa saja di scanning, kapan dia gagal, kapan dia sukses, lalu terhadap aset atau user manajemennya juga di sini bisa dilihat, ataupun ownership-nya kita bisa tahu satu aset ini sudah digunakan oleh siapa, sudah dipakai oleh siapa, lalu apakah ada perpindahan aset ownership dari satu user dengan user yang lain. Lalu terkait dengan perubahan juga bisa dideteksi atau bisa dilihat dari yang namanya history di sini. Misalkan ada satu hardware ataupun software yang terpasang ataupun di remove seperti ini ya. Jadi seperti ini bisa dilihat contohnya ada software terpasang atau software remove ataupun misalkan contohnya hard disk yang di remove, semuanya bisa deteksi di sini. Berikutnya detail yang bisa kita lihat di satu aset adalah kontrak manajemen. Jadi satu aset bisa jadi dia ada kontrak maintenance-nya di sini. Jadi di mana kita bisa manage kontrak tersebut. Kita bisa lihat satu aset ini dia punya kontrak dengan vendor siapa, misalkan dia ada maintenance-nya, ada warranty-nya, ataupun lebih ke sewa misalkan, jadi kita bisa masukkan di sini. Kita bisa lihat dari kapan sampai kapan kontraknya. Lalu yang terakhir adalah dari sisi cost atau financial. Jadi cost atau financial kita bisa masukkan informasi mulai dari pembelian sampai depresiasi dari satu aset. Jadi informasi aset ini pembeliannya berapa, operational cost-nya berapa, lalu secara total akumulatif dari cost dari satu aset dimasukkan di sini. Lalu kita bisa hitung dari depresiasinya, ada beberapa metode depresiasi juga. Oke, berikutnya jadi berikutnya bagaimana kita memanage life cycle dari satu aset. Jadi cukup simpel, life cycle dari satu aset kita bisa manage dari status aset di sini. Jadi life cycle mulai dari aset itu pembelian atau aset itu baru, kita bisa gunakan beberapa life cycle di sini. Jadi pertama kali mungkin kita bisa gunakan yang namanya in storage di sini atau in store misalkan. Jadi aset ini masih di gudang belum digunakan atau aset baru, setelah asetnya di deploy atau digunakan oleh user, kita bisa gunakan yang namanya in use. Nah, di in use ini juga ada informasi aset ini digunakan oleh siapa, kita bisa masukkan di sini. Atau bisa kita nanti ada opsi bisa secara otomatis mendeteksi berdasarkan user login di komputer tersebut. Ataupun kalau asetnya sendiri dia sifatnya aset bersama atau digunakan bersama, kita bisa langsung
asosiasikan asetnya dengan departemen, tidak dengan user. Ataupun asetnya diasosiasikan dengan site atau lokasi. Lalu kita manage lagi lifecycle yang lainnya seperti asetnya sedang rusak atau digunakan atau diperbaiki, ataupun asetnya yang terakhir adalah aset yang sudah tidak dipakai atau sudah rusak misalkan, dengan menggunakan yang namanya menu asset dispose di sini. Jadi ini adalah yang bisa kita gunakan sebagai lifecycle dari satu aset. Oke. Untuk kategori-kategori aset yang lainnya hampir sama, tidak ada perbedaan secara signifikan. Hanya dia informasi di dalam satu asetnya aja yang mungkin berbeda-beda. Berikutnya virtual host atau VMware hampir sama juga, kita bisa scanning atau aset yang berupa VMware atau VM virtualization. Lalu untuk non-IT aset juga sama, ini dengan cara kita manual import atau add secara manual. Untuk lifecycle juga sama, kita atur dari sisi aset state atau status aset tersebut. Lalu aset yang sifatnya komponen atau aset pendukung seperti ini ya. Jadi untuk misalkan seperti contohnya kita punya keyboard atau mouse atau misalkan monitor, jadi komponen-komponen pendukung dari satu aset kita juga bisa masukkan di sini. Berikutnya yaitu memanage license. Jadi di software di sini disediakan license management. Khususnya di sini kita bisa masukkan software license. Sebagai contoh di sini kita sudah bisa lihat ada contoh software license untuk OS Windows misalkan. Kita bisa lihat berapa yang sudah digunakan, berapa yang sudah dialokasikan atau sudah digunakan, dan sisa berapa atau available-nya di sini. Di dalam informasi license ada beberapa yang bisa kita masukkan seperti nama license-nya, lalu vendor belinya kemana, pembelian license-nya berapa jumlah pembelian, lalu expire-nya sampai tanggal berapa license-nya. Lalu yang berikutnya kita akan melakukan association dari satu aset. Oke, jadi dengan melakukan association kita bisa pilih aset mana saja yang menggunakan license ini, supaya kita bisa hitung berapa yang sudah digunakan dan berapa yang belum digunakan. Berikutnya adalah software loan. Jadi untuk aset yang sifatnya sering dipinjamkan, seperti contohnya misalkan proyektor ataupun laptop khusus untuk misalkan training yang biasa dipinjamkan ke user, kita bisa catat peminjaman dari satu aset menggunakan aset loan. Jadi ketika aset dipinjamkan, kita catat di sini siapa yang meminjam, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, apakah peminjamannya habis atau tidak, bisa dilihat di sini. Lalu aset apa saja yang bisa dipinjamkan. Oke, jadi kita bisa memanage dengan baik secara peminjaman aset. Berikutnya adalah barcode. Jadi di dalam aset flow disediakan sistem barcoding, di mana kita bisa menggunakan existing barcode yang kita punya, hanya kita bisa ambil data barcode-nya lalu kita masukkan ke dalam aset manajemen di Asset Explorer. Ataupun kita bisa mengenerate barcode secara sistem Asset Explorer. Jadi dengan mengenerate barcode ini artinya kita mau buat sistem barcoding sendiri yang disediakan di Asset Explorer ini, di mana nanti langsung bisa otomatis ditempelkan ke aset-aset yang sudah tercatat di dalam Asset Explorer. Kita juga bisa integrasikan barcode sistem yang kita punya, seperti kalau kita punya barcode scanner, tinggal kita pasang di laptop kita atau PC, tinggal dipasang atau ditembak kode barcode yang sudah existing, otomatis nanti akan bisa terbaca kode barcode-nya di sini. Seperti itu. Oke, terakhir di menu grup ini lebih ke manajemen grup terhadap satu aset atau device ya.
Jadi kalau ada aset yang mau kita buatkan secara custom, bisa kita buatkan grup di sini. Jadi kurang lebih seperti itu untuk aset, software, CMDB juga kita memanage secara global dari sisi CMDB supaya kita bisa gambarkan semua komponen atau infrastruktur yang kita punya dalam satu gambaran dengan menggunakan CMDB ini. Jadi best practice-nya di sini adalah CMDB pertama kali yang kita buat adalah yang namanya business service. Jadi lebih ke layanan yang kita punya di dalam IT yang kita provide ke user. Jadi contohnya misalkan kita punya layanan email, kita bisa gambarkan layanan email kita ke user itu seperti apa infrastrukturnya di sini. Dengan kita gambarkan layanan email kita bisa tahu misalkan terjadi satu problem di email kita, komponen atau impact-nya kemana saja. Berikutnya purchasing, jadi mungkin ini nice to have aja ya. Jadi purchasing bisa digunakan untuk kita bisa membuat purchase order ataupun purchase request, di mana sebenarnya sudah ada workflow purchase yang internal. Ini bisa digunakan kalau memang ini mau digunakan seperti itu. Berikutnya adalah kontrak manajemen. Jadi kontrak manajemen kita bisa membantu mengingat dari satu kontrak yang kita punya, di mana kita punya kontrak apakah itu maintenance, garansi atau warranty, peminjaman, ataupun lebih ke kontrak support misalkan. Kita bisa manage dalam satu kontrak di sini supaya kita bisa dapat reminder ketika kontraknya nanti akan habis. Jadi kita bisa atur berapa hari atau berapa bulan kontraknya akan habis, kita akan dikirimkan notifikasi reminder. Oke, yang terakhir adalah reporting. Jadi reporting kita bisa generate report sesuai kebutuhan menggunakan report yang sudah ada. Sudah disediakan beberapa contoh report. Seperti contohnya di sini, report semua aset ataupun spesifik, misalkan komputer, report komputer by OS, misalkan kita mau tahu semua aset berdasarkan OS-nya, kita bisa tarik dari sini. Lalu report-report yang lain tinggal dilihat report yang sudah ada. Ataupun yang kedua adalah kita bisa membuat yang namanya custom report baru. Jadi custom report baru ini kita sesuaikan kebutuhan reportnya, apakah report untuk aset atau modul-modul yang di dalam aset manajemen seperti tadi, report kontrak, purchase, ataupun software atau yang lainnya. Jadi untuk custom report ini fleksibel, kita bisa pilih informasi apa saja yang akan ditampilkan di report, kolom-kolomnya tinggal dimasukkan di sini. Lalu kita bisa filtering juga terhadap satu informasi di dalam report, apakah filtering berdasarkan tanggal, berdasarkan kolom-kolom yang lain yang bisa kita filter. Lalu kita bisa melakukan grouping terhadap satu data di dalam report, lalu melakukan summarize atau kalkulasi, seperti kalau kita hitung secara total cost, bisa menggunakan summarize. Lalu terakhir kita tambahkan yaitu chart di dalam satu report. Oke. Reportnya bisa kita ekspor seperti tadi ke HTML, PDF, Excel atau CSV. Lalu kita bisa kirimkan reportnya ke email, baik itu secara manual ataupun dengan menggunakan schedule report. Baik, Bapak Ibu, kurang lebih seperti itu. Sambil kita coba lihat pertanyaan lagi ya.
Oke, mungkin ini ada pertanyaan untuk lebih ke aset workflow terkait dengan pengajuan. Jadi untuk yang bisa di-manage di sini hanyalah lebih ke peminjaman aset. Untuk workflow-nya sendiri kita belum sediakan workflow khusus untuk misalkan contohnya untuk pembelian aset, misalkan ada request dari satu user untuk meminta satu aset baru, itu belum ada di Asset Explorer. Itu biasanya sudah disediakan di ticketing atau service desk yang kita punya, seperti itu. Oke Bapak Ibu, jika ada yang mau ditanyakan boleh disampaikan di chat. Ini saat ini juga ada tim kami, Pak Roni, yang membantu untuk membalas chat juga. Jadi kalau ada pertanyaan di chat, sekiranya ada yang masih kurang jelas tentang terkait dengan aset explorer ini atau aset manajemen, akan saya coba bantu jelaskan atau bantu jawab. Oke, kembali lagi Bapak Ibu, jangan lupa untuk mengisi polling terkait dengan kualitas webinar kami hari ini. Ya Bapak Ibu, ada yang masih mau ditanyakan, mungkin bisa disampaikan di chat.
Ya, mungkin ini ada yang terakhir, ada yang coba menanyakan terkait dengan relasi antar aset dan juga untuk non-IT aset. Jadi saya mungkin jelaskan lagi. Untuk non-IT aset, kembali lagi kita bisa mendata atau inventaris dengan cara secara manual, baik itu mengentry satu-satu ataupun kita bisa melakukan import CSV. Nah, kembali lagi, informasi yang bisa kita masukkan ke dalam aset itu nanti berbeda-beda tiap jenis aset. Misalkan contohnya di sini ada monitor, maka informasi di dalam monitor itu ada apa saja, ini sesuai dengan informasinya, dan ini nanti juga bisa kita tambahkan ya, kolom-kolom atau atribut-atributnya yang terkait dengan satu aset ini. Seperti aset yang lain, misalkan proyektor, data-data yang bisa kita import nantinya apa saja, itu pastinya nanti beda-beda. Nah, pastinya biasanya untuk import aset ini, parameter yang mandatori adalah ada dua di sini, ada nama aset dan juga tipe aset. Jadi misalkan nama asetnya ABC, tipenya misalkan contohnya monitor merek apa, tipe seri berapa, nanti kita bisa import data tersebut. Berikutnya tadi pertanyaan relasi antar aset, kita bisa gambarkan seperti tadi di yang namanya relationship. Jadi di dalam satu aset ini kita bisa gambarkan relationship. Relationship-nya ini cukup luas, kita bisa relation atau tambahkan relationship-nya ini ke semua aset yang ada, baik itu relationship terhadap aset IT yang lain, ataupun relationship dengan non-IT, ataupun relationship dengan komponen pendukung, misalkan dia terhubung dengan monitor apa, ataupun terhubung dengan perangkat komponen yang lain, bisa digambarkan dari relationship yang ada di sini. Ya, baik Bapak Ibu, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin nanti akan kita coba tutup webinar hari ini. Kalau memang nanti ke depannya ada pertanyaan lagi, mungkin bisa menghubungi ke tim sales kami ataupun tim support kami untuk menanyakan kalau memang masih ada yang kurang jelas. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya mungkin akan ditutup oleh tim kami. Baik, terima kasih Pak Hadi atas penjelasan mengenai Asset Explorer-nya. Sampai jumpa lagi di webinar berikutnya. Terima kasih sudah hadir. Jika nanti ada pertanyaan, bisa disubmit melalui email ke sales@prodata.co.id. Dan saya ingin menginformasikan nanti upcoming event pada tanggal 19 Februari untuk webinar berikutnya. Sampai bertemu lagi. Selamat sore, salam sehat. Semuanya terima kasih.